Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Zamilal makhluqat, sahabat sekalian, alhamdulillah Allah perjumpakan kembali kita pada kajian yang ke-38 kali ini. Kalau kita ditanya, apakah Anda mengetahui undian itu apa? Jawabnya pasti saya tahu. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh, izinkan saya membuka kajian kita ini dengan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minina. Yang artinya, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Surah Az-Zariyat ayat 55. Sahabat sekalian, perniagaan dalam bentuk undian statusnya diperbolehkan, namun perlu kewaspadaan ekstra karena di samping diperbolehkan, undian tersebut dapat dipandang juga sebagai perjudian, sebagaimana fatwa sebagian ulama kita tentang undian tersebut. Kurang lebih begini redaksi fatwanya. Undian diperbolehkan jika tidak merugikan, namun dapat pula berubah hukumnya menjadi haram jika beresiko merugikan. Mengapa saya katakan perlu kewaspadaan ekstra? Karena diksi diperbolehkan bukan berarti boleh yang sebenar-benarnya boleh. Diksi diperbolehkan itu bisa diasosiasikan seperti ini. Jika dilakukan maka pelakunya tidak tersandung pelanggaran di skala aturan hukum duniawi, namun pastinya tidak di akhirat kelak. Oleh karenanya perlu ekstra hati-hati tadi, karena sistem hisab di akhirat kelak itu sangat teliti. Sahabat sekalian, perlu diketahui juga bahwa ciri khasnya undian itu ada pada aturan mainnya, yaitu menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Namun sebelum kita masuk kepada inti kajiannya, ada baiknya kita lakukan penelusuran terlebih dahulu tentang sejarah undian tersebut. Di era modern dewasa ini, banyak sekali mutan-mutan penamaan yang menjadi labeling permainan perniagaan dalam format undian, mulai dari undian-undian yang bersifat terselubung hingga yang terang-terangan, seperti door prize dan undian belanja berhadiah dan sebagainya. Inilah yang melatar belakangi kajian kita kali ini, yang saya beri judul Undian Diperbolehkan Tapi Resikonya Tanggung Sendiri. Sahabat sekalian, secara pribadi saya sangat yakin ada banyak di antara kita yang menyimpan pertanyaan yang senada dengan judul kajian kita kali ini. Karena bicara resiko bagi orang yang beriman adalah ini bukan hanya urusan resiko di dunia, tapi terlebih akhirat kelak. Ada baiknya kita telusuri terlebih dahulu sejarah undian di tanah air tercinta kita ini. Mari kita menoleh ke belakang sejenak. Bagi teman-teman yang lahir di tahun 70-an, pastinya mengenal yang namanya undian porkas. Dari sudut pandang syariat Islam, porkas dianggap sebagai judi, karena pada dasarnya adalah undian atau lotre berhadiah. Kendati begitu, pemerintah Orde Baru tempo dulu selalu menolak jika porkas disebut sebagai judi. Saya melansir dari harian Kompas tanggal 29 Desember 1985, di mana dikatakan porkas dipakai pemerintah untuk menggalang dana guna membiayai penyelenggaraan olahraga, terutama sepak bola. Di tahun 1980-an, pemerintah mulai melegalkan penarikan dana dari masyarakat lewat kupon undian yang nantinya akan diundi pemenangnya untuk mendapatkan hadiah. Nama resmi undian tersebut dari pemerintah adalah kupon berhadiah porkas sepak bola atau KPBS. Undian tersebut bahkan diperkenalkan secara langsung oleh Menteri Sosial saat itu, di mana beliau pernah menyampaikan pandangannya tentang porkas. Kurang lebih seperti ini ungkapannya. Porkas ini adalah hadiah tahun baru buat kami, dan itu berarti menunjang dana KONI untuk pembinaan olahraga. Begitulah kira-kira ungkapan Menteri Sosial di masa itu.
Atas dasar sejarah tersebut, katakanlah perniagaan dengan sistem undian itu mulai dilegalkan di tanah air kita ini sejak tahun 1980-an. Saat itu saya sudah duduk di bangku sekolah dasar kelas 2 dan masih sangat terang dalam ingatan saya bagaimana maraknya undian porkas tersebut. Dengan demikian sangat beralasan jika sekarang ini perniagaan dalam bentuk undian-undian tumbuh subur di negeri kita ini karena memang dilegalkan. Perlu kita tanggapi dengan cerdas, istilah diperbolehkan atau dilegalkan bukan berarti legal, sama juga dengan istilah dihalalkan. Itu juga bukan berarti mutlak halal. Ini pengertiannya sangat dalam, perlu satu kajian khusus untuk mengkaji ini. Terkait undian ini, diperbolehkan dimaksud adalah dari sudut pandang kebutuhan, bukan hukum syariatnya. Diperbolehkan dimaksud adalah lebih menunjuk kepada kebutuhan kelompok dan kesenangan objek dari undian tersebut di level umum dan atau di kalangan tertentu. Dari sini juga kita mendapatkan satu hikmah, yaitu mengapa dunia persepak bolaan di tanah air kita selalu kisruh. Sangat bisa jadi kisruhnya itu adalah bentuk resiko duniawinya, yaitu resiko dari bentuk perniagaan yang haram sumbernya. Sebagaimana juga sangat dimungkinkan rezeki dimaksud adalah rezeki yang diambil dengan cara undian, dan di akhirat nanti pastinya akan jauh lebih kisruh lagi. Kemudian hikmahnya satu lagi adalah karena notabene yang terlibat adalah umat muslim, umat yang mendapatkan perhatian Allah secara lebih. Kisruh itu adalah bentuk dari ayat kauniyah yang bermakna teguran Allah terhadap perkara perniagaan tersebut. Hanya saja pandangan dan pendapat seperti ini bagi orang-orang yang mencari hikmah tentunya. Sedikit saya berbagi satu kisah di mana ada seorang teman, katakanlah si Fulan. Dia menceritakan pengalamannya dan sekaligus bertanya kepada saya. Pertanyaannya seperti ini, kenapa ya Pak? Saya itu tidak pernah menang undi-undian. Kalau kata kawan-kawan saya itu tidak hoki. Gimana itu Pak? Kemudian si Fulan ini mulai bercerita dia. Kita sama-sama tahu kan Pak, sejak tahun 2000-an lah katakan, mulai marak perniagaan undian-undian. Selaku seorang karyawan, bentuk-bentuk ajang undian cukup ramai buat saya. Dan yang paling umum itu adalah door prize dan ada juga undian hadiah belanja. Si Fulan membuka ceritanya. Terkhusus undian belanja yang saya maksudkan Pak, yang saya juga tidak pernah terpilih sebagai pemenang, adalah undian yang diadakan oleh suatu pusat perbelanjaan lah katakan, yang dikelola oleh satu badan perniagaan pula. Dan saya adalah salah satu anggota dari badan perniagaan tersebut. Bagi saya pribadi Pak, si Fulan mulai bersemangat menjelaskan kepada saya, dan dia katakan seperti ini. Saya tidak dengan sengaja berniat untuk ikut undian Pak, yang diselenggarakan oleh badan perniagaan tersebut. Karena saya adalah anggota, maka setiap anggota secara otomatis kan diikut sertakan. Karena semua data pribadi anggota sudah direkam. Jadinya ya mau tidak mau Pak, kita harus ikut. Bentuk pembelaan diri dari si Fulan. Kemudian si Fulan melanjutkan lagi. Jadi saya pribadi Pak, dalam perkara ini hanya sebatas hablum minanas saja. Dalam artian tidak berorientasi kepada keuntungan finansial pribadi atau dapat hadiah menang undiannya, apalagi bermaksud mengais sebagian rezeki saya di badan perniagaan tersebut. Dan saya baru menyadari bahwa saya tidak pernah mendapatkan hadiah kemenangan dari undian belanja tersebut. Saya menyadari ini sekitar tahun 2017-an lah Pak. Itu kan artinya sudah lebih dari 15 tahun Pak. Menurut saya sangat tidak logis Pak. Saya tidak pernah menang sekali saja. Padahal saya belanjanya boleh dibilang jarang sekali ke tempat-tempat yang lain. Lanjutnya lagi, seketika itu muncul pertanyaan dalam diri saya Pak. Tapi pertanyaan yang muncul tersebut bukan seputaran hukum syariat, melainkan kepada mekanisme dan aturan main dari undian tersebut yang lebih menunjuk kepada akuntabilitasnya. Kemudian saya mencoba melakukan penelusuran Pak, baik itu literatur mengenai undian-undian berhadiah tersebut. Bahkan saya juga sempat bertanya secara langsung kepada pihak panitia pengelola undian berhadiah belanja tersebut.
Tapi sangat disayangkan saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Nah, di sini si Fulan mulai mengeluhkan dia. Si Fulan masih melanjutkan lagi, atas pertanyaan yang muncul di dalam diri saya Pak, dan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dan valid, berangkat dari rasa kecewa inilah justru saya tergerak menelusuri hukum syariat dan sejarah-sejarah terdahulu terkait undian tersebut, baik di kisah-kisah di dalam hadis maupun ayat-ayat Al-Quran. Dan atas penemuan saya dari hasil penelusuran tersebut, saya mendapatkan hikmahnya Pak. Mengapa saya tidak pernah dapat hadiah undian belanja dan atau doropres lainnya, atau menang undian lah katakan, apapun itu namanya. Dari sudut pandang hikmahnya, lebih tepatnya saya bukan tidak dapat atau tidak menang, tapi Allah hindarkan diri saya dari memakan rezeki yang demikian. Akhirnya saya bersama anak dan istri saya bertekad dan kami putuskan untuk menghindari semua bentuk perniagaan undian, apapun jenis dan namanya, dengan berikhtiar sekuat tenaga dan dengan segala cara. Saya katakan kepada keluarga saya, kita harus hindari undian-undian, apapun itu namanya, karena undian itu hanya diperbolehkan dan berada di pinggir jurang keharaman. Tidak ada keberkahan padanya, bahkan bisa mencelakai kita. Kemudian si Fulan kawan kita ini menutup ceritanya dengan satu pertanyaan. Menurut Bapak bagaimana Pak? Sahabat sekalian, inilah realitas di kehidupan ini. Bukan hanya teman kita si Fulan ini, tapi saya yakin ada banyak kawan-kawan kita mengeluhkan hal yang serupa. Bukan cuma sekedar tidak jadi pemenang, yang lebih ekstrim lagi adalah yang tertipu puluhan bahkan ratusan juta karena ikut undian. Di era digitalisasi dewasa ini, bentuk dan warna dari undian tersebut semakin beragam macam. Hampir di semua lini usaha perniagaan khususnya, ada yang namanya undi-undian tersebut, dengan argumentasi sebagai strategi promosi niaga. Jika kita merujuk kepada pendapat dari sebagian kalangan ulama yang sudah kita singgung tadi, yang deskripsi fatwanya kurang lebih seperti ini, undian berhadiah diperbolehkan jika tidak merugikan, namun dapat pula berubah hukumnya menjadi haram jika beresiko merugikan. Analogi sederhananya seperti ini. Katakanlah ada satu keluarga kecil yang sedang berada dalam sebuah perjalanan melancong atau piknik lah katakan. Mereka menuju ke suatu kota atau provinsi dengan mengendarai mobil pribadi. Di tengah perjalanan, ketika berada di jalan lintas provinsi, mereka dihentikan oleh sekelompok warga kampung, katakanlah kampung A. Setelah berhenti, lalu bapak si kepala keluarga yang menyetir mobil bertanya kepada orang kampung yang menghentikannya, "Ada apa Pak?" Lalu si warga kampung A tersebut menjelaskan bahwa 100 meter di depan separuh badan jalan amblas karena di bahu jalan ada lintasan air sungai. Lantas bapak tersebut bertanya lagi, "Kalau pelan-pelan bisa lewat kan Pak?" Kemudian si warga menjawab, "Bisa Pak, tapi terlalu beresiko. Salah-salah mobil bapak terperosok ke dalam sungai." Lalu dia tanya lagi, "Ada yang berhasil lewat kan?" "Ada Pak," jawab orang kampung tadi, "tapi baru beberapa mobil saja, itu pun yang nekat Pak." Lanjutnya, "Jalan alternatif?" Si warga menjawab, "Tidak ada Pak." Terus dia melanjutkan penjelasannya, "Sebaiknya bapak putar balik saja, cari alternatif jalur lain agar bapak dan keluarga selamat, karena cuaca masih hujan begini Pak. Saya khawatir semakin parah amblas jalannya." Inilah analogi undian itu. Fatwanya diperbolehkan, tapi sangat berpotensi haram. Sama seperti melewati jalanan amblas. Boleh dilewati, tapi resiko tanggung sendiri. Jika kita mau memperhatikan kondisi orang-orang di sekitar kita yang bersenang-senang dengan hasil undian yang dia dapatkan, maka kita pasti akan diperlihatkan hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah rezeki seperti itu hanya istidrat saja. Tapi masalahnya sedikit sekali yang mau memperhatikan dan mengambil pelajaran atau hikmah, terkhusus terkait perkara konflik kepentingan yang membentur hukum syariat khususnya. Sahabat sekalian, dalam Islam istilah kata perjudian di dalam bahasa Arab disebut dengan maisir atau maisira atau qimar. Maisir atau perjudian ini dilarang oleh hukum syariat Islam dengan alasan bahwa perjanjian antara pemain yang didasarkan pada bujukan berbuat kejahatan yang diada-adakan oleh harapan
yang sepenuhnya hanyalah angan-angan dalam pikiran para pemain, bahwa mereka akan mendapatkan keberuntungan hanya dengan bertaruh nasib belaka tanpa pertimbangan untuk kemungkinan kerugiannya. Katakanlah undian ini tidak termasuk kepada perjudian, namun dari dampak akhirnya adalah kurang lebih sama. Baik perjudian maupun undian, pemenangnya bersenang-senang, dan yang kalah judi atau yang tidak terpilih sebagai pemenang undian akan sama-sama kecewa. Satu istilahnya yang populer menggambarkan kondisi seperti ini adalah menari di atas luka orang lain. Kalau di skala hadis disabdakan, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Dan ini salah satu penyakit hati. Orang yang senang dengan perniagaan undian pastinya yang sering menang, dan sebaliknya. Dan sudah jadi rahasia umum bahwa bagi yang kalah atau tidak terpilih sebagai pemenang undian akan kecewa dan berkeluh kesah. Sahabat sekalian, terkait angan-angan, penelusuran saya dilatar belakangi oleh satu pertanyaan, yaitu mengapa angan-angan itu diharamkan. Dan sampailah saya kepada satu ayat yang dengan lugas menjelaskan terkait nuansa yang bersifat angan-angan. Ternyata angan-angan itu menjelma di pikiran dan perasaan manusia karena setan provokatornya dengan trik dan intrik serta janji-janji palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu ila ghurura, yang artinya setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Pada tafsir ayat ini dikatakan, ayat ini menjelaskan kerugian yang dialami oleh mereka yang mengikuti setan. Setan itu memberikan janji-janji bohong semata tanpa bukti kepada mereka, dan ini semua akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka sehingga mereka menunda dan bahkan tidak dapat melakukan kebajikan-kebajikan. Padahal janji-janji bohong dan angan-angan kosong yang dijanjikan setan itu hanyalah tipuan belaka kepada mereka yang menyebabkan mereka sesat dari jalan Allah. Setan selalu menjanjikan yang muluk-muluk dan menimbulkan angan-angan kosong serta menimbulkan khayalan-khayalan di dalam hati dan pikiran manusia. Jika seseorang ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah, dibisikkannya lah kepada orang itu bahwa menafkahkan itu mengakibatkan kemiskinan, dan dijanjikan kesenangan dan kemuliaan bila manusia itu kikir. Kepada penjudi diiming-imingi kebahagiaan dan kekayaan tanpa usaha. Kepada peminum khamr dibisikkannya kegembiraan dan kesenangan bila seseorang telah mabuk dan sebagainya. Termasuk di dalam janji setan ialah janji dan iming-iming yang ditanamkan kepada orang-orang yang mau melanggar larangan-larangan Allah untuk kepentingan dirinya, seperti pangkat, kehormatan, dan sebagainya. Janji setan itu tidak lain hanyalah tipuan belaka, dan tidak ada satupun yang akan dapat ditepatinya dan tidak dapat diharapkan hasilnya sedikit pun, seperti janji dan angan-angan yang ditanamkan kepada penjudi, peminum khamr, penzina, orang yang gila pangkat dan gila hormat. Mereka menghayalkan kesenangan dan kebahagiaan dari hasil perbuatan mereka itu, tetapi hasil itu tidak pernah mereka nikmati. Perlu dipahami bahwa raja setan sekalipun tidak akan bisa berbuat apapun terhadap manusia jika tidak ada manusia yang mau menjadi pelayannya. Jika undian itu melahirkan angan-angan, maka perlu kita hitung-hitung dengan cermat, karena dengan mengambil celah undian diperbolehkan, itu artinya kita masuk ke dalam ruang angan-angan, dan itu juga artinya akan berpotensi untuk kita bayar dengan pembiaran oleh Allah. Sebagaimana penegasan Allah pada surat Al-Hijr ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulahihimul amalu wa sawfa ya'lamun, yang artinya biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Surah Al-Hijr ayat 3. Sahabat sekalian, baik khimar dan maisir mengacu pada permainan peluang, tetapi khimar adalah sejenis atau bagian dari maisir. Jumhur ulama menafsiri maisir sebagai berharap sesuatu yang berharga dengan mudah dan tanpa membayar kompensasi,
yang setara untuk itu, atau tanpa bekerja untuk itu, atau tanpa melakukan tanggung jawab terhadapnya dengan cara permainan peluang. Adapun sumber yang lain mendefinisikannya sebagai perolehan kekayaan secara kebetulan atau bukan karena usaha. Kemudian ada lagi yang mendefinisikan qimar sebagai berarti menerima uang, keuntungan atau menggunakan barang dengan biaya orang lain, memiliki hak atas uang atau manfaat dengan menggunakan kesempatan atau permainan peluang. Tidak juga kita tampi bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai definisi maisir. Hal ini karena ada beberapa orang yang bermain hanya untuk hiburan dan bukan mencari keuntungan pribadi seperti di masa lalu. Mereka melakukan permainan di masa lapar atau musim dingin. Kemudian hasil taruhan akan mereka bagikan kepada orang miskin. Namun jika kita berhujah kepada ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita singgung tadi bahwa permainan bertaruh nasib termasuk maisir adalah dosa besar dan adalah perbuatan keji setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri aqul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismun huma akbaru min nafihima." Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Surah Al-Baqarah ayat 219. Kemudian lebih eksplisit lagi Allah menegaskan larangannya pada surat Al-Maidah ayat 90-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan meminum minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?" Surah Al-Maidah ayat 90-91. Kemudian lagi berhujah kepada hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang berkata ketika bersumpah demi Al-Lata dan Al-Uzza, maka hendaknya mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan barang siapa berkata kepada temannya, kemarilah aku akan bertaruh untukmu, maka hendaklah ia bersedekah." Hadis riwayat Bukhari nomor 645. Jadi sangat jelas penegasan dan pelarangan Allah dan pengajaran Rasulullah akan perkara perjudian dan undian tersebut. Jadi ketika ada orang yang telah menerima ayat dan hadis tersebut namun tetap saja mengambil bagian dalam permainan perniagaan undian-undian, maka merugilah dia. Di dunia dijauhkan dari keberkahan rezeki dan di akhirat dia akan celaka. Sahabat sekalian, untuk menggenapi kajian kita ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang sejarah permainan undian di masa jahiliyah dulu. Permainan undiannya diikuti oleh 7 peserta. Jika kekurangan pemain, peserta lain boleh mengambil lebih dari 1 bagian untuk diundi. Katakanlah cuma ada 5 orang yang mau ikut bermain, itu artinya ada 2 orang yang pegang 2 anak panah. Kalau kupon berarti memegang 2 kupon lah katakan. Tapi dalam ilustrasi ini kita anggap lengkap 7 orang pemain. Pemain undian ini disebut dengan istilah tamim. Kemudian mekanisme permainannya seperti ini. Seekor unta dibeli dan disembelih. Katakanlah harga untanya kira-kira diasumsikan 35 juta. Lalu dagingnya dibagi menjadi 10 bagian. Dan ini belum dibayar. Untanya sudah dicincang-cincang tapi belum dibayar. Dan itu artinya masing-masing peserta bertaruh 5 juta. Selanjutnya, seorang pengundi yang disebut al-hurdah ditunjuk. Pengundi atau al-hurdah tersebut harus orang yang tidak mampu membeli daging dari uangnya sendiri. Dengan kata lain, dia hanya bertugas mengundi dan tidak ikut undiannya. Setelah itu mereka lalu mengambil 11 anak panah. 7 dari anak panah adalah lambang pemenang bagi yang mendapatkannya nanti, dan 4 anak panah lagi itu zong. Itu artinya faktor kemungkinan menangnya adalah 1:11 karena masing-masing peserta mengambil 1 anak panah
dan kemungkinan kalahnya adalah 4 orang karena ada 4 anak panah yang zong. Jika ternyata yang menang hanya 3 orang, maka 4 orang yang kalah harus membayar harga unta tadi secara patungan. Itu artinya 7,5 juta per orang. Dan semua daging unta tadi untuk 3 orang pemenang. Itu artinya juga yang menang dapat hasil undian masing-masing daging unta seharga 10 juta tanpa modal sedikit pun. Di masa jahiliyah, beberapa suku telah mengharamkan perjudian. Sejarawan berpendapat bahwa Al-Aqra bin Habis At-Tamimi adalah orang pertama yang mengharamkan kebiasaan ini. Terkadang pemain mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Mengingat banyaknya mudarat yang ditimbulkan, Islam mengharamkan perjudian. Kalau kita perhatikan, ini mirip dengan undian hadiah belanja di sebuah pusat perbelanjaan yang dikelola oleh sebuah badan perniagaan lah katakan, di mana dananya diambil dari keuntungan usaha jual belinya, dan itu artinya ada hak semua anggotanya. Ini sama dengan onta yang disembelih sebagai hadiah undiannya. Kemudian pemainnya adalah semua anggota badan perniagaan tersebut. Lalu pengundinya adalah pegawai badan perniagaan tersebut. Independen lah katakan. Sama juga dengan hurudah tadi. Anak panahnya adalah nomor anggota dalam format digital. Kemudian pengundi mengacak nomor-nomor anggota tersebut dengan sistem komputerisasi. Sama juga dengan hurudah yang mengacak anak panah dengan tangan kirinya di bawah selai kain putih. Kemudian yang diambil hanya beberapa nomor saja sebagai pemenang undiannya. Yang nomornya tidak terpilih berarti kalah undian. Jadi sistem undian masa jahiliyah dengan sistem undian di akhir zaman ini boleh dikatakan serupa, hanya saja berbeda alatnya. Kalau undian jahiliyah tersebut nilainya diasumsikan 30 juta atau 35 juta tadi, bisa dibilang sama dengan nominal undian akhir zaman ini. Tapi sadarkah kita bahwa dari formulasi kemungkinan menang undian akhir zaman itu lebih ekstrim dari zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah adalah 1:11, yaitu 9% kemungkinan menangnya. Tapi di akhir zaman hanya berkisar 1% sampai 5% saja. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita ini. Satu lagi hikmah terbesarnya adalah terkait dengan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa lahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini menjadi hujah bagi kita yang tidak pernah menang undian. Termasuklah juga menjawab pertanyaan teman kita si Fulan tadi. Maka bertawakallah kepada Allah, karena hanya Allah yang mengetahui apa-apa yang terbaik buat kita dan keluarga kecil kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.